Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Ibanah wal Ifadhah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang darah wanita. Di pembahasan pertama minggu kemarin, tinggal dikit lagi ya, tinggal pembahasan tentang rutubatul farji, yaitu cairan atau lendir yang ada di vagina atau kemaluan wanita, atau biasa juga disebut dengan istilah keputihan. Hukumnya najis atau tidak. Di terjemahannya udah dicatat bagian terakhir. Di pembukaannya kan itu ada penjelasan bahwa mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma bi rutubatil farji wa hiya ma'un abyadu mutaraddidun bainal badi wal irqi. Jadi ada yang keluar dari farji, cairan ya, cairan atau lendir, bukan termasuk darah, tapi dia bentuknya cairan atau lendir. Warnanya putih, atau ada juga yang bening, warnanya bening atau putih, antara madhi dan keringat. Jadi kalau madhi itu warnanya agak lengket. Kalau madhi, teksturnya bukan warnanya, teksturnya agak lengket. Kalau keringat itu cair biasa, keringat seperti keringat kita. Ini di antara madhi dan keringat itu. Kemudian ini menjadi pertanyaan, apakah cairan tadi itu suci atau najis? Dan apakah keluarnya cairan itu bisa membatalkan wudhu atau tidak? Secara garis besar, itu nanti kalian bisa dibaca lebih jelas, baca sendiri. Secara garis besar, terkait dengan cairan yang keluar dari kemaluan, itu ada 3. Yang pertama hukumnya suci, ya. Yang pertama hukumnya suci apabila cairan itu keluar dari bagian farji, bagian luar farji. Bagian luar farji itu mana? Bagian yang wajib dibasuh ketika kalian mandi besar atau istinja. Kalau kalian mandi besar, untuk membersihkan kemaluan itu harusnya jongkok. Jongkok kemudian dibersihkan. Lah, kalau keluarnya cairan itu dari bagian luar itu, maka cairan itu hukumnya suci. Paham ya? Yang kedua hukumnya najis. Najis, cairan yang kedua dihukumi najis, yaitu cairan yang keluar dari bagian dalam kemaluan, yang sekiranya dalam kemaluan itu tidak bisa tersentuh dengan zakar atau penis seorang suami. Berarti itu maksudnya adalah keluarnya dari bagian paling dalam. Kalau keluarnya bagian dalam, dari bagian dalam, maka cairan itu hukumnya najis. Kemudian yang kedua, ini masih dipertentangkan oleh para ulama. Kalau tadi kan kalau bagian luar yang keluar itu suci. Kemudian kalau bagian dalam itu najis. Selama bagian dalam itu selama tidak kesentuh sama kemaluan atau zakarnya suami. Kalau berhubungan suami istri, kemudian itu nggak kesentuh, berarti yang keluar dari bagian itu bisa najis.
Tapi kalau yang kesentuh sama dzakar suami, sama dzakaran pasangan kalian, bagaimana hukumnya masih diperselisihkan. Jadi ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Tapi menurut pendapat yang ashah, yang lebih unggul, hukumnya adalah suci, ya. Menurut pendapat yang lebih unggul, hukumnya adalah kemudian bagaimana hukum ketika cairan itu keluar? Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Tinggal dikembalikan ke tadi. Jika keluarnya dari bagian luar kemaluan, maka hukumnya suci. Kalau bagian luar, paham ya bagian luar maksudnya ya? Paham. Kalian jongkok, udah yang kelihatan, yang bisa terjamah, bisa kesentuh itu bagian luar. Kemudian kalau keluarnya itu bagian dalam, maka itu dihukumi najis. Udah kurang lebih begitu. Kemudian untuk pembahasan berikutnya, yaitu fisinil haid wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi. Pembahasan tentang usia haid, kemudian masa haid, waktunya, kemudian warna darah haid dan sifatnya. Yang pertama, usia yang memungkinkan datangnya haid kurang lebih adalah 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Jadi kalau ada anak wanita yang keluar darah usianya mendekati 9 tahun, maka itu bisa disebut dengan darah haid. Tapi kalau kita mau bahas lebih lanjut, kurang lebihnya ini berapa hari? Kan mesti begitu. Kalau misalnya 9 tahun kurang 1 minggu, apakah itu darah haid? Atau misalnya 9 tahun kurang 17 hari, kurang 2 minggu, apakah itu darah haid atau bukan? Yang perlu kita bahas pada malam hari ini, yang perlu diperjelaskan adalah kurangnya ini berapa hari yang bisa masuk kategori darah haid. Yang kalian harus paham dulu masalah ini, masalah masa haid minimal. Masa haid minimal. Minimal masa haid berapa? Sehari? Sehari semalam, bukan 1 malam, sehari semalam atau 24 jam. Kemudian masa suci minimal. Masa suci minimal. Kalau haidnya maksimal, haid maksimal berapa hari? 15 hari. Kalau haidnya 15 hari, berarti sebulan sucinya berapa hari? 15 hari. 15 hari masa suci berarti itu masuk masa suci minimal. Kalau sehari semalam haidnya berarti sucinya berapa hari? 29 hari. Kalau haidnya 6 hari, sucinya berapa hari? 24 hari. Sekarang kalau haidnya cuma sehari semalam, sekarang kalau haidnya sampai 15 hari, berarti masa sucinya 15 hari. Berarti masa suci minimal itu 15 hari. Wanita walaupun darah haidnya itu lumayan, masa haidnya itu lumayan panjang, itu mesti punya kesempatan ibadah sempurna selama 15 hari. Ini nanti ada kaitannya dengan tadi itu. Sekarang tahun ya, usia haid. Ini udah paham. Sekarang usia haid.
usia haid itu kurang lebih 9 tahun. Sekarang misalnya kalau 9 tahunnya kurang 9 hari atau 9 tahunnya kurang 15 hari, ini masuk haid atau tidak? Nah, itu di dalam kitabnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang lebih, ya, yang dimaksud dengan kurang lebih atau takriban dalam bahasa Arabnya ialah masih dimakfu atau ditolerir masa yang kurang dari 9 tahun yang tidak mencakup masa haid dan suci, yaitu kurang dari 16 hari. Misalnya kalian usianya 9 tahun kurang 10 hari, ya. Sekarang 10 hari ini bisa mencukupi masa haid minimal dengan masa suci minimal atau tidak? Sehari semalam ditambah 15 hari jadi berapa? 16 hari. 10 hari bisa mencukupi dua ini enggak? Tidak. Berarti kalau ada wanita yang usianya 9 tahun kurang 10 hari kemudian keluar darah, maka darahnya itu adalah darah haid. Paham ya? Misalnya lagi 9 tahun kurang 15 hari. (15 hari bisa mencakup masa haid minimal dan masa suci minimal atau tidak? Enggak. Karena harusnya ini adalah 16 hari. Berarti kalau ada wanita yang keluar darah di usia 9 tahun kurang 15 hari, maka darah yang keluar itu adalah darah haid 15 hari. Ya. Kan nggak mencakup ini 16 hari. Sekarang 9 tahun ada wanita keluar darah 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Kira-kira darah yang keluar itu masuk darah haid apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena bisa mencakupi waktu minimal dan waktu suci minimal. Masa haid minimal dan masa suci minimal, yaitu 16 hari. 9 tahun kurang 20 hari. Masuk haid apa bukan? Bukan. Jadi yang dimaksud dengan usia haid itu kurang lebih atau takribatan dalam Arabnya, yang dimaksud dengan takribatan itu adalah masa yang tidak memungkinkan mencakup masa haid minimal yaitu sehari semalam dan masa suci minimal yaitu 15 hari atau 16 hari. Kalau ada darah keluar sebelum itu, maka darahnya bukan darah haid. Tapi kalau darahnya di bawah itu, maka darahnya adalah darah haid. Paham nggak? 9 tahun kurang 1 bulan. Masuk haid apa bukan? Apalagi. Ya. Ini bagi pemula. Maka nanti kalau kalian sudah punya anak, ada adik misalnya, ini yang perlu kalian paham. Jangan sampai semua keluar darah sudah
masuk haid. Misalnya kalian nanti punya adik usianya masih 7 tahun. 7 tahun keluar darah, Kak, Dedek kok keluar darah? Itu darahnya bagaimana? Oh, haid itu, Dek. Baru 8 atau baru 7 tahun. Makanya yang harus dipahami, usia haid itu kurang lebih 9 tahun. Ya, itu contohnya sudah saya terjemah tuh. Contoh yang satu itu yang kurang 10 hari, apakah haid atau bukan. Kemudian yang kedua 9 tahun kurang sebulan, terjadi selama 15 hari, apakah darahnya haid atau bukan. Itu nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Paham ini ya? Ini usia haid. Kemudian selanjutnya tanda-tanda baligh. Ini sudah kita bahas di kajian fikih ya, di kitab Safinatun Najah. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama adalah melihat darah haid bagi perempuan setelah usia kurang lebih 9 tahun yang tadi itu. Jadi kalau haid itu jelas untuk perempuan, nggak ada laki-laki haid. Kemudian yang kedua ihtilam. Ihtilam itu keluar mani. Tanda baligh. 1, haid. Yang kedua ihtilam. Keluar mani. Keluar mani ini bisa dialami laki-laki dan perempuan. Laki-laki LP, laki-laki dan perempuan. Kalau ini P. Ihtilam atau keluar mani. Tapi ada kelanjutannya. Setelah usia kurang lebih 9 tahun. Kemudian yang ketiga, misalnya haid enggak keluar, mani juga tidak keluar. Di usia berapakah seseorang itu bisa baligh? Yaitu di usia genap 15 tahun. Kaitannya apa? Kenapa kita harus bahas masalah baligh? Karena mukallaf atau taklif, orang yang mendapatkan taklif beban syariah itu ketika mereka sudah baligh. Jadi mulai halal, haram, wajib, kemudian suci, najis, baik, buruk, itu nanti ketika mereka sudah baligh. Kalau sebelum itu mereka belum mendapatkan beban syariat, mereka masih bebas. Maka anak-anak kecil itu belum mendapatkan beban syariat. Anak kecil itu nggak sholat juga bebas. Anak kecil subuh tidurnya sampai bangunnya sampai jam 9 siang bagus. Nggak ada masalah. Anak kecil. Tapi kalau kalian pas adzan bangun kemudian tidur bangun jam 10 itu masalah. Tapi kalau udah bablas sekarang nggak dengar apa-apa Pak Ustadz, ya udah nggak apa-apa. Karena orang nggak dengar. Tapi kalau masih dengar adzan dengan aduh udah subuh, bentar lagi lah. Itu sudah mendapatkan dosa, termasuk tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya. Kamu kerasa loh, perasaan baru 5 menit kok udah tahu-tahu jam 10. Ya Allah, subuh pagi emang begitu. Pagi itu begitu. Perasaan semenit lagi bablas 3 jam. Kalau pagi. Iya nggak? Ngalamin ya? Sering. Nah, makanya kita harus bahas ini. Tanda baligh. Karena kaitannya nanti dengan taklif syar'i atau dengan beban syariat yang bakal kita jalankan dalam kehidupan kita. Paham ya? Tanda-tanda baligh. Untuk selanjutnya masa haid insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini sambil dibaca, kalian ingat-ingat lagi di rumahnya.
Itu tinggal kalau yang penting, merasa penting digaris bawahi. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.